Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan membaca kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah pada stasiun khauf, takut. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi berkata, Sami'tu Syaikha Aba Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu yaqul, aku mendengar guruku Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dia meriwayatkan dari Husain bin Ahmad As-Saffar, meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Musayyib, meriwayatkan dari Hashim bin Khalid, meriwayatkan dari Abu Sulaiman Ad-Darani, dia berkata, ma faraqal khawfu qalban illa kharib. Kalau sudah rasa takut berpisah dari hati, maka hancurlah. Kalau masih ada rasa takut dalam hati, selamat. Ma faraqal khawfu qalban, tapi kalau sudah rasa takut itu berpisah dari hati, tak lagi ada bersemayam dalam hati, tidak takut minum khamar, tidak takut buat dosa, tidak takut, maka hancurlah sudah. Jadi dunia ini sudah lama hancur. Isinya kapan? Ketika penghuninya tidak lagi ada rasa takut dalam hati. Wa sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman berkata, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman mendengar Abu Osman berkata, sidqul khawfi, kalau benar rasa takut itu, ada rasa takut yang tak benar, takut pensiun, takut tak makan, takut itu tak benar. Sidqul khawfi, kalau benar rasa takut itu, huwal wara'u anil asami, maka dia bisa menjaga yang punya hati dari segala perbuatan dosa, zahiran wa batinan, dosa yang zahir maupun yang batin. Zina zahir, riba zahir, ghibah zahir, namimah zahir. Dosa batin, riya, sum'ah, syirik, dosa batin. Qala Zunnun, Imam Zunnun berkata, an-nasu 'ala at-tariqi ma lam yazal anhumul khauf. Selama orang itu dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, maka dia masih tetap berada di jalan menuju Allah. Stasiun-stasiun menuju Allah, dia masih tetap berada di rel itu selama dalam hatinya ada rasa takut. Fa idza zala anhumul khaufu, tapi kalau rasa takut itu sudah tidak lagi ada dalam hatinya, dallu 'anit tariq, mereka sudah salah jalan. Kita insya Allah sampai malam ini masih berada di jalan menuju Allah. Kenapa? Masih ada rasa takut dalam hati. Kalau sudah tak ada rasa takut, dhalla 'anit tariq, sesat, salah jalan. Wa qala Hatim al-Asam, Imam Hatim al-Asam berkata, likulli syai'in zinatun, setiap segala sesuatu ada perhiasannya. Raja-raja berhias dengan mahkotanya, permaisuri berhias dengan cincin permatanya. Wa zinatul ibadati al-khawf, perhiasan ibadah itu adalah rasa takut. Syarat, rukun, wajib itu memang anggota wajibnya, tapi ada perhiasannya. Apa itu? Rasa takut. Wa alamatul khawfi qasrul amal, tanda ada rasa takut dalam hati, qasrul amal, pendek angan-angan, tidak terlalu banyak obsesi hidup, cita-cita tetap ada. Wa qala rajulun li Bishr al-Hafi, datang seorang laki-laki berkata kepada Imam Bishri al-Hafi, araka takhaful maut, wahai Tuan Bishri al-Hafi, aku lihat engkau takut mati. Engkau kalau wali Allah, kenapa masih ada rasa takut pada mati? Wa qala Bishri al-Hafi menjawab, al-qudumu 'ala Allah 'azza wa jalla syadid, karena datang menghadap Allah itu berat. Jadi jangan sangka kalau sudah dekat kepada Allah lalu tak ada lagi rasa takut. Cuman bedanya ada orang takut dalam hatinya karena takut sakratul maut, takut mungkar nakir, takut. Tapi Bishri al-Hafi, engkau ada rasa takut pada mati wahai Bishri al-Hafi. Ya, kenapa engkau takut? Al-qudumu 'ala Allah syadid, datang menghadap Allah itu berat. Sama seperti orang diundang ke istana raja, berat kakinya melangkah, segan dia menghadap, merasa bekal tak cukup. Itulah yang ada dalam hati wali-wali Allah, berat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'atul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq, aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, dakhaltu 'ala al-Imam Abi Bakar ibn Faraq,
Aku menjenguk Imam Abu Bakar bin Faraq, falamma ra'ani dama'an ainahu. Ketika Imam Abu Bakar bin Faraq melihatku, menggenang air matanya, mau menangis dia melihat aku datang. Faqultu lahu, lalu aku katakan kepadanya, insyaallah ta'ala yu'afika wa yashfik. Wahai Tuan Imam Abu Bakar ibnu Faraq, insyaallah Allah menyehatkanmu, Allah menyembuhkanmu, Allah memberimu kebaikan. Faqala li, Imam Abu Bakar bin Faraq berkata, tarani akhaful maut, tarani akhaful maut. Kau kira aku takut mati? Innama akhafu mimma wara'al maut. Aku tidak takut mati. Yang kutakutkan itu ma wara'al maut. Setelah mati ini apa? Banyak orang takut mati, takut keluar ruh dari jasad, takut meninggalkan anak istri, takut meninggalkan harta benda, takut. Yang kutakutkan bukan saat mati itu, tapi yang kutakutkan setelah mati ini nanti. Akhbarana Ibnu Ahmad Al-Ahwazi, guru kami Ibnu Ahmad Al-Ahwazi meriwayatkan kepada kami dari gurunya Ahmad bin Ubaid, dari Muhammad bin Utsman, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Yahya bin Yaman, dari Malik bin Mughwal, dari Abdurrahman bin Sa'id bin Mauhib, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina yu'tauna ma atu wa qulubuhum wajilah, awir rajulu yasriqu wa yazni wa yashrabul khamr. Bagaimana keadaan orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang minum khamar itu? Nabi SAW menjawab, la, walakin ar-rajula yasumu wa yusalli wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbala minhu. Apakah orang-orang yang datang menghadap Allah hatinya dalam keadaan takut? Apakah mereka yang datang menghadap Allah hatinya dalam keadaan takut itu karena mereka mencuri, karena mereka berzina, karena mereka minum khamar? Kata Nabi, la, bukan itu Aisyah. Lalu siapa? Ar-rajul yasum, orang yang berpuasa, wa yusalli, rajin salat, wa yatasaddaq, rajin bersedekah, wa yakhafu alla yuqbala minhu. Dia takut amalnya tak diterima. Jadi yang dimaksud wa qulubuhum wajilah, hati mereka gentar, hati mereka khawatir, hati mereka takut, bukan karena mereka berzina, bukan karena mereka minum khamar, tapi karena mereka justru banyak salat, banyak puasa sunat, tapi khawatir amalnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang tak beramal? Abdullah bin Mubarak berkata, alladhi yahijul khawfu hatta yaskuna fil qalbi dawamul muraqabah fis sirri wal alaniyah. Senantiasa rasa takut itu bergejolak di dalam hati orang yang beriman. Kapan dia mulai tenang? Hatta yaskuna fil qalbi, sampai dia bersemayam dalam hati. Dawamul muraqabah, merasa selalu diperhatikan Allah. Fis sirri wal alaniyah, baik zahir maupun batin. Yang bisa menenangkan hati itu hanya merasa diperhatikan Allah, zahir maupun batin. Kata Imam Abdul Karim Al-Qushairi, aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari gurunya Muhammad bin Hasan, dari gurunya Abdul Qasim bin Abi Musa. Dia mendengar gurunya Muhammad bin Ahmad berkata dari Ali Ar-Razi. Dia mendengar Abdullah bin Mubarak berkata, aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata, aku mendengar Ibrahim bin Syaiban berkata, idza sakanal khauful qalba, kalau rasa takut itu sudah bersemayam di dalam hati, ahraqa mawadi'asy syahawati minhu, maka rasa takut itu akan membakar syahwat, keinginan hawa nafsu. Wa tarada raghabatad dunya, dan dia akan mengusir rasa obsesi, keinginan yang besar terhadap dunia dari dalam hati. Waqila, ada ulama yang berkata, al khaufu quwwatul ilmi bimajaril ahkam. Takut itu artinya quwwatul ilmi, kekuatan pengetahuan, bimajaril ahkam, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang kuat rasa takutnya, tak lagi takut menghadapi takdir Allah. Tak takut kamu begini, tak takut begini, sudah habis takutku, ku habiskan untuk Allah, sehingga tak tersisa lagi rasa takut untuk menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada pada diri pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dulu. Mereka sanggup menghadapi Belanda, menghadapi Jepang. Kalau saya mati malam ini, saya mati syahid.
Kalau saya hidup besok pagi, saya tetap minum kopi. Kata Tengku Umar. Tertulis di warung kopi di Maulabu, Aceh Barat. Nanti kalau sholat di Masjid Agung Aceh Barat, singgah minum kopi, depan masjid ada tulisan. Kalau aku mati malam ini, aku mati syahid. Kalau besok pagi aku hidup, aku masih bisa minum kopi. Tak ada lagi rasa takut dalam hati. Waqila, ada ulama yang berkata, al-khawfu harakatul qalbi min jalalir rabbi. Rasa takut itu artinya adalah gerakan di dalam hati terhadap kemuliaan Allah. Bergerak di dalam hati, respon terhadap kemuliaan Allah. Ada hati yang bergerak, hati yang mati. Kenapa? Karena tak mengenal Allah. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Yanbaghi lil qalbi alla yakuna al-ghalibu alaihi ila al-khawf." Dalam hati itu ada cinta, ada suka, ada benci, ada marah, ada kecewa, ada rindu, ada suka. Tapi mestinya sifat yang paling mendominasi adalah takut. Takut kepada Allah. Fa innahu idza ghalaba ar-raja'u 'ala al-qalbi fasada al-qalbu. Karena kalau dalam hati itu lebih banyak harapan daripada takut, hati rusak. Kalau banyak takutnya, hati selamat. Kalau lebih banyak berharap begini, begono, rusak hati. Tsumma qala. Kemudian guru saya itu berkata, "Ya Ahmad, wahai Ahmad, bil khawfi irtafa'u fa in dayya'uhu nazalu." Dengan rasa takut dalam hati itulah derajat seseorang akan dinaikkan Allah. Fa in dayya'uhu, kalau dia menyia-nyiakan rasa takut, tak ada lagi rasa takut dalam hatinya, nazalu, jatuh derajatnya. Kenapa Nabi tinggi? Tinggi rasa takutnya. Kenapa wali tinggi? Kuat rasa takutnya. Kenapa kita rendah? Sikit rasa takut dalam hati. Imam Al-Wasiti berkata, al-khawf takut, war-raja harap. Takut, harap. Takut neraka, berharap surga. Takut murka, berharap ridha. Zamanan 'ala nafs. Ada dua masa dalam diri manusia. Li'alla takhruj ila ra'unatiha. Supaya jiwa itu tidak keluar. Supaya jiwa itu tidak keluar dari sifat-sifat yang tak baik. Wa qala al-Wasiti, Imam Wasiti berkata, "Idza dhahara al-haqqu 'ala as-sara'ir", kalaulah kebenaran sudah menguasai hati, la yabqa fiha fadlatun liraja wala li khauf. Kalau kebenaran sudah berkuasa dalam hati, maka tidak tersisa lagi di dalamnya itu harapan maupun takut. Dalam hati itu ada rasa harap, ada rasa takut, ada rasa takut, ada rasa harap. Tapi kalau sudah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, tersingkirlah takut, tersingkirlah harap, yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi illallah. Tak ada lagi dalam hatiku kecuali Allah. Qala Ustaz Abdul Qasim, Imam Abdul Qasim berkata, wa hadza fihi iskal. Ini problem, ada masalah ini. Makna kalimat ini ada masalah. Wa ma'nahu idza istalamat syawahidul haqq. Kalau kebenaran, kalau hak Allah Subhanahu wa taala sudah merasuk dalam hati, al-asraru malakatuha fala yabqa fiha musaghun li dzikri hadatsani. Kalau sudah hati itu dipilih Allah Subhanahu wa taala, berkuasa Allah Subhanahu wa taala terhadap hati manusia itu, maka tidak mungkin ada bisa dibagi dua dengan yang lain. Wal khaufu war raja' min athari baqa'il ihsas bi ahkamil basyariyah. Rasa takut, rasa harap adalah efek dari sense terhadap hukum kemanusiaan. Takut, harap, ingin, suka, benci. Kalau sudah dikuasai Allah hati itu, ditunjukkannya kemuliaan-kemuliaannya, ditampakkannya cahayanya, maka tak lagi ada rasa-rasa itu dalam hati. Wa qala al-Husain bin Mansur, Imam Husain bin Mansur berkata, man khafa min syai'in siwallah. Siapa yang takut kepada benda, siapa yang takut kepada orang, siapa yang takut kepada apapun selain Allah, aw raja siwahu,
atau ada rasa berharap kepada selain Allah, berharap kepada harta, berharap kepada anak, berharap kepada atasan, berharap kepada jabatan, berharap kepada kekuasaan, ughliqa alaihi abwabu kulli syai', maka tertutup pintu segala kebaikan. Takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kalau sampai ada takut kepada yang lain, berharap kepada yang lain, tertutup pintu. Wa sallata alaihil makhafah, hati sudah dikuasai rasa takut kepada yang lain. Kalau takutmu ada 10, serahkan semua takut itu untuk Allah, sehingga tak lagi takut kepada yang lain. Kalau kau tidak takut pada Allah, maka akan muncul ketakutan pada yang lain. Takut pensiun, takut tak makan, takut tak kerja, takut tak ini, takut. Wa hajabahu bisab'ina hijaban. Kalau sampai rasa takutmu itu tidak kau khususkan untuk Allah, maka kau akan terdinding dari Allah 70 hijab dinding antara engkau. Aisaruha, dinding yang paling tipis, syak, muncul rasa ragu. Antara kita dengan Allah ada 70 dinding. Akibat tidak takut kepada Allah, akhirnya takut kepada makhluk, takut kepada kehilangan jabatan, takut kehilangan harta, takut kehilangan popularitas. Hijab yang paling tipis, dinding yang paling tipis adalah muncul rasa ragu dalam hati. Ragu, lama-lama ragu kepada Allah. Bisa kafir. Wa inna mimma aujaba syiddata khawfihim. Sakingkan orang-orang yang soleh itu mewajibkan rasa takut dalam hati mereka. Sakingkan takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka wajibkan rasa takut itu ada dalam hati mereka supaya jangan sampai takut kepada yang lain. Wa inna mimma aujaba syiddatu khaufihim, saking kuatnya rasa takut mereka kepada Allah sehingga tak ada lagi takut kepada yang lain. Fikruhum fil awaqib wa khasyatu fakarihahum fil awaqib, mereka khawatir akhirnya nanti menjadi tidak baik, menjadi su'ul khatimah. Yang awal-awalnya sudah baik, tiba-tiba nanti ujungnya tak baik. Wa khasyata taghayyuri ahwalihim, mereka khawatir kondisi mereka berubah. Hal Allah sudah tempatkan mereka dalam suatu kondisi yang baik, tapi mereka takut kondisi ini berubah. Allah berfirman, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Allah perlihatkan kepada mereka sesuatu yang tak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Wa qala Allah berfirman, qul, katakan, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kalian aku tunjukkan orang yang paling rugi perbuatannya? Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka yang salah memilih jalan ketika hidup di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka sedang berbuat baik padahal tidak baik dalam pandangan Allah. Surah Al-Kahfi 104. Fakam min maghbutin, berapa banyak orang yang berangan-angan fi ahwalihi, berapa banyak orang yang berangan-angan fi ahwalihi. Ahwal itu adalah satu kondisi yang diciptakan Allah terhadap seorang hambanya. Bedanya dengan maqam, kalau al-maqam al-kasbu, usaha. Kalau hal artinya ada al-mauhibu, mawahib, karunia. Makasib, maqam. Kalau hal, mawahib, karunia Allah. Diletakkan Allah dia di tempat ini. Satu tempat namanya takut. Tiba-tiba ada rasa takut dalam hati. Fakam min maghbutin, berapa banyak orang yang ingin ke hal yang lain. Hal, kondisi, rasa takut dalam hati. Dia ingin ke tempat yang lain. Min ahwali in akasat alaihil hal. Akhirnya apa? Justru dia tidak mendapatkan itu. Jadi kalau sudah diberikan Allah itu, istiqomah saja di situ, merasa tenang di situ, ini karunia besar.
Fakam min maghbutin fi ahwalihi in akasat alaihi hal. Wa mata bimuqaranati qabi'il af'al fabaddala bil unsi wahsyah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yang awalnya tenang menjadi wahsyah, tidak tenang. Yang awalnya hudur menjadi ghaibah. Hudur merasakan kehadiran bersama Allah, justru berubah menjadi ghaibah. Ghaibah tidak lagi hudur. Akibat apa? Akibat tidak mensyukuri nikmat yang sudah ada. Jadi kalau ada bersemayam dalam hati kita rasa takut kepada Allah, jaga itu, jangan sampai rusak, karena khawatir nanti ketenangan berubah menjadi kerisauan dan rasa hadir di hadapan Allah menjadi ghaibah. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, dia membaca sebuah nasyid syair. Ahsanta zannaka bil ayyami idh hassanta wa lam takhaf su'a ma ya'ti bihil qadaru wa sallamatkal layali faghtararta biha wa inda safwil layali yuhdithul qadaru. Kalau kau berhusnuzon dengan baik kepada Allah Ta'ala melewati hari-hari ini, maka engkau sesungguhnya sudah berbuat baik. Jangan takut terhadap segala keburukan yang akan datang di balik takdir, karena kau sudah serahnya kepada Allah. Berapa banyak malam-malam yang kau lewati dengan baik, tapi kemudian kau tertipu dengan itu. Di tengah sunyi tenangnya malam, tiba-tiba terjadi sesuatu yang keruh. Di tengah bening jernihnya malam, tiba-tiba terjadi sesuatu yang keruh. Oleh sebab itu banyak-banyak berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati, jaga amal, jaga ucapan, jaga perbuatan. Aku mendengar Imam Mansur bin Khalaf Al-Maghribi berkata, kana rajulani istahiba fil iradah. Ada dua orang ini ingin beribadah dalam suatu masa. Summa inna ahadahuma safara. Yang satu pergi musafir. Wa faraqa sahibahu, mereka berpisah jalan. Wa ata'alaihi muddatu minaz zaman. Akhirnya karena mereka berpisah lama, lam yasma' minhu khabaran, tidak ada dengar beritanya lagi. Fa baina hadzal akhar kana fi ghuzatin yuqatilu askar ar-rum. Ketika salah satu dari mereka itu dalam pasukan bala tentara ingin berperang dengan pasukan Romawi, idh kharaja 'alal muslimin rajulun muqanna'un fis silah. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki menggunakan senjatanya lengkap dan memakai topi. Yatlubul mubarazah. Laki-laki ini mengajak perang tanding. Ayo duel kalau berani. Fakharaja ilaihi min abtalil muslimina wahidun. Maka datanglah pasukan orang Islam menghadapi orang yang menantang ini. Akhirnya mereka perang tanding. Faqatalahu Rumi. Orang Romawi membunuh. Romawi faqatalahu Rumi. Summa kharaja akhar faqatalahu. Summa thalith faqatalahu. Datang Pak tentara pertama, dibunuhnya. Menang Rumi tadi, orang Romawi tadi. Datang yang kedua, mati juga orang Islam, mati syahid. Datang yang ketiga, mati. Faqaraja ilahi sufi. Maka kemudian datanglah seorang pasukan yang soleh, yang baik. Wa tatarada, lalu kemudian perang tanding mereka dengan pasukan Romawi tadi. Fahasara Rumi an wajhihi. Fahasara Rumi an wajhihi. Lalu kemudian tersingkap wajahnya. Terbuka wajah pasukan Romawi tadi yang datang dengan baju besi dan topi besi. Fa idza huwa sahibuhu alladhi sahibahu fil iradah. Ternyata
penantang dari pasukan Romawi tadi adalah sahabatnya yang dulu yang lama berpisah. Fil iradah wal ibadah sinin, yang dulu mereka bertahun-tahun berteman, bersahabat, berkawan baik sama-sama, tapi rupanya dia sudah berubah, membelot ke pasukan Romawi, menjadi pasukan perang tanding di pasukan Romawi, pakai baju besi tertutup. Akhirnya bertemu lagi dalam pasukan perang, sahabatnya dari pasukan kaum muslimin, dia dari pasukan Romawi. Apa maknanya? Begitulah orang kalau tidak istiqomah, tak ada rasa takut, khauf dalam hati, bisa saja berubah dari pasukan muslimin menjadi pasukan Romawi. Faqala hadza lahu. Aish al-khabar? Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang terjadi sebenarnya? Waqala innahu irtadda, dia murtad. Wa khalatal qaum. Waktu mereka berpisah tadi rupanya dia murtad, kemudian dia berinteraksi sosial dengan orang Romawi, wa adalahu aulad. Akhirnya nikah dengan orang Romawi, dia pun punya anak. Wajtama'a lahu mal. Mulailah dia punya harta, banyak duit. Faqala lahu la adhkur minhu harfan. Aku tak lagi ingat walaupun sehuruf. Satu huruf pun aku tak lagi ingat tentang gaji-gaji kita yang dulu. Faqala lahu hadha sufi, kawannya ini berkata, la taf'al, irja'. Jangan lagi kau teruskan saudaraku, kembalilah ke pangkal jalan. Kata kawannya tadi, la af'al, aku tak mampu melakukannya. Fali fihim jahun wa malun. Aku punya kedudukan, aku sudah punya jabatan di pasukan Romawi ini. Wa malun, aku punya harta. Fansarif anta anni. Kalau engkau tidak mau melawan aku, ente yang mundur, kata dia. Wa illa la af'alanna bika ma fa'altu bi ulaika. Kalau kau tidak mau mundur, 3 pasukan Islam tadi sudah kupancung kepalanya, aku juga akan melakukan hal yang sama kepada engkau. Faqala lahu sufi, kata kawannya ini, ilam annaka qatalta thalathatan minal muslimin. Kau sudah membunuh 3 orang Islam. Wa laisa 'alaika anfahu fil insiraf. Fansarif anta wa ana amhaluka. Kau sudah membunuh 3 orang. Yang berhak menyuruh engkau pergi itu aku. Sekarang kau pergi atau aku yang akan menghabisimu. Faraja'a ar-rajulu muwalliyan. Kawan yang murtad yang ikut tentara Romawi tadi pun berbalik pergi ke pasukannya. Fatiba'ahu as-sufi wa tawana'ahu wa ta'anahu faqatalahu. Lalu kemudian diikuti oleh muslim tadi, lalu kemudian ditikamnya dan dibunuhnya, mati. Fa ba'da tilkal mujahadat, setelah mujahadah yang begitu panjang, wa maqasatir tilkar riyadat, setelah melewati perjalanan riyadah, qutil 'ala nasraniyah, terbunuh sebagai seorang Nasrani. Murtad, sudah membunuh 3 orang Islam, mati dalam keadaan tak Islam. Lamma zahara ala iblis ma zahar. Ketika iblis melihat kejadian ini, tafaqa Jibril wa Mikail alaihi salam yabkiyani zamanan tawilan. Jibril dan Mikail menangis panjang, lama mereka menangis. Allah mewahyukan kepada mereka berdua, kepada Jibril dan Mikail, malakuma tabkiyani kulla hadzal buka. Apa yang kalian tangiskan? Faqala, Jibril dan Mikail menjawab, ya Rabbana la na'manu makraka. Ya Allah, kami belum tentu aman menghadapi tipu daya seperti ini. Andai kami punya hawa nafsu seperti manusia ini, belum tentu aman kami menghadapi ini, ya Allah. Allah menjawab, hakadha, begitulah kamu berdua, hakadha kuna, begitulah kamu berdua, la ta'mauna makri, kamu belum tentu aman dari tipu daya. Syukur kita kepada Allah SWT, sampai hari ini kita masih selamat, tapi belum tentu ada jaminan sampai berakhir dengan husnul khatimah. Mengambil kisah hikmah dari cerita ini. Wa yuhka 'anis Sirri as-Saqati, diriwayatkan dari Imam Sirri as-Saqati. Dia berkata, inilah anzur ila anfi fil yaum kadza marrah. Aku melihat pipiku dalam satu hari ini
Aku lihat anfi, hidungku, fil yaumi, dalam satu hari ini. Makhafata ayyakuna qad iswadda, aku takut dia menjadi hitam. Lamma akhafuhu minal uqubah, lamma akhafahu minal uqubah. Aku takut dia berubah menjadi hitam karena dihukum Allah Subhanahu wa taala. Kiasan artinya senantiasa introspeksi diri. Jangan-jangan kita sudah dihukum Allah, kita tidak sadar. Imam Abu Hafs berkata, "Mundu arba'ina sanah i'tiqadi fi nafsi." 40 tahun lamanya aku meyakini dalam diriku Allah Ta'ala yanzur ilayya nazratas sukhti, bahwa Allah selalu memandangku dengan pandangan murka. 40 tahun aku meyakini diriku ini dipandang Allah dengan pandangan murka, pandangan marah. Wa a'mali tadullu ala dhalik, perbuatanku menunjukkan itu. Merasakan diri selalu dipandang Allah bukan dengan pandangan ridha, tapi pandangan murka, pandangan marah. Wa qala Hatim al-Asam, memunculkan rasa takut dalam hati. Imam Hatim al-Asam berkata, la taghtar bi mawdi'in salihin, jangan kau tertipu, jangan engkau terpukau dengan kedudukanmu yang baik. Kalau hari ini kau soleh, rajin sholat berjamaah, rajin berzikir, rajin ngaji, dekat dengan orang baik, la taghtar, jangan tertipu. Fala makana aslah minal jannah, tak ada tempat yang lebih baik daripada surga. Jangan tertipu kalau hari ini kau rajin ke masjid, jangan tertipu kalau hari ini kau rajin ke majelis ilmu. Fala makana aslah minal jannah, tak ada tempat yang lebih baik daripada surga. Falaqiya Adam alaihissalam fi malaqiyah, apa yang terjadi pada Adam? Apa yang menimpa Adam? Bukankah dia di tempat yang paling baik? La taghtar bi kathratil ibadah, jangan kau tertipu dengan banyaknya ibadah. Fa inna iblis ba'da tuli ta'abbudihi, iblis setelah ibadah begitu panjang, ibadah 1000 tahun langit pertama, ibadah 1000 tahun langit kedua, ibadah 1000 tahun langit ketiga, sampai 7000 tahun langit ke-7, bersatu dengan para malaikat. Apa yang terjadi pada iblis? Laqiyah malaqiyah, terjadi apa yang terjadi. La taghtar bi kathratil ilmi, jangan kau tertipu dengan banyaknya ilmu. Fa inna Bal'am bin Ba'ura, ulama Bani Israel, orang paling berilmu, kana yuhsinu ismallahil a'zam, dia amat sangat fasih melafalkan nama Allah, ismullah al-a'zam. Fanzur madza laqiyah, lihatlah apa yang terjadi pada dirinya. La taghtar bi ru'yatis salihin, jangan engkau tertipu karena pernah melihat orang saleh. Sudah jumpa dengan Habib, sudah jumpa dengan kiai, sudah jumpa dengan wali, jangan tertipu. Fala syakhsa akbar qadran minal mustafa, tidak ada orang yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yantafi' bi liqa'ihi aqaribuhu wa a'da'uhu. Abu Jahal bertemu dengan dia, Abu Lahab bertemu dengan dia. Apakah pertemuan dengan Nabi itu dapat menyelamatkan mereka? Tidak. Yang tertipu dengan tempat, tak ada yang lebih hebat daripada surga. Yang tertipu dengan ilmu, tak ada yang lebih hebat dari Bal'am. Yang tertipu dengan amal, tak ada yang lebih hebat daripada iblis. Yang tertipu dengan jumpa dengan orang baik, tak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Wa kharaja Ibnu Mubarak yawman ala ashabi. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak keluar. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak keluar menemui teman-temannya. Apa kata beliau? Inni qad ji'tara'tul barihah 'ala Allah. Aku sudah berani-beranian tadi malam kepada Allah. Aku sudah berbuat suatu perbuatan yang nekat kepada Allah tadi malam. Apa yang kau lakukan wahai Abdullah bin Mubarak? Sa'altuhul jannah, aku minta masuk surga tadi malam. Tadi malam aku sudah melakukan perbuatan yang sok-sokan, berani-beranian. Memangnya apa yang kau lakukan tadi malam? Sa'altuhul jannah, aku minta surga. Tak layak aku minta surga kepada Allah. Tak boleh kita minta surga Pak Ustaz, disuruh Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau kepada ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, mintalah surga. Nabi ada nyuruh kita minta surga? Ada. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, kalau kau minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik. Tapi Abdullah bin Mubarak merasa tak layak dia minta surga. Apa itu? Takut. Ada rasa takut dalam hati. Waqila,
Ada riwayat, kharaja Isa alaihi salam. Nabi Isa keluar. Wa ma'ahu salih. Wa ma'ahu salihun min salihi Bani Israel. Nabi Isa berjalan berdua dengan orang soleh dari kalangan Bani Israel. Fatabi'ahuma rajulun khati'un. Nabi Isa berjalan berdua dengan seorang soleh dari Bani Israel. Tiba-tiba diikuti dari belakang rajulun khati'un masyhurun bil fisqi fihim. Ada seorang yang selalu banyak dosa dan dia dikenal orang yang fasik, orang jahat. Faqa'ida muntabidan annahuma munkasiran. Dia ikuti dari belakang, lalu kemudian dia duduk dalam keadaan risau dan gelisah pada Allah, dan dia berdoa kepada Allah. Wa qala, dia berkata, Allahumma ghfirli, ampunkan aku ya Allah. Aku banyak silap ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Wa da'a hadzal salihu. Sedangkan orang yang soleh yang jalan dengan Nabi Isa berdoa itu berdoa juga kepada Allah. Apa doanya? Allahumma la tajma' ghadan baini wa baina dzalikal 'asi. Ya Allah, kalau kau masukkan aku nanti ke surga, kalau bisa janganlah aku bersama dengan yang jahat orang belakang itu. Orang yang belakang yang jahat yang buat maksiat itu berkata, aku banyak salah, ampunkan aku ya Allah. Orang soleh yang dekat Nabi Isa berkata, kalau aku masuk surga jangan sampai masuk dekat namanya itu orang jahat itu ya Allah. Fa'ahallahu ta'ala ila Isa. Allah Ta'ala mengirimkan wahyunya kepada Nabi Isa. Apa kata Allah? Inni qastajabtu du'a'ahuma jami'an. Aku sudah mengabulkan doa orang berdua itu, dua-duanya. Radattu dzalika salih wa ghafartu dzalika al-mujrim. Orang yang saleh itu aku kabulkan doanya, dan orang yang jahat itu pula aku ampunkan silap dan salah. Wa qala Dhunnun al-Misri. Imam Dhunnun al-Misri berkata, qultu li alimin, aku bertanya kepada seorang alim, lima summita majnunan, kenapa orang-orang mengatakan kau gila? Ada seorang yang alim, banyak ilmunya, kenapa orang mengatakan kau gila? Lamma tala habsi anhu sirtu majnunan li khawfi firaqihi fil akhirah. Ketika aku terlalu lama menahan diriku, maka aku menjadi gila karena aku takut berpisah. Li khawfi firaqihi fil akhirah, karena dia takut berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Alim, berilmu, dia mengenal Allah, punya ilmu tentang Allah, akhirnya dia takut berpisah dengan Allah. Yang lain dipalingkannya dirinya, hanya Allah semata. Manusia biasa menyangka dia gila. Wa fi ma'nahu ansyadu, mereka bersyair tentang ini. Lau anna ma bi ala sakhrin la anhalahu, fa kaifa yahmiluhu khalqun minat tini. Kalaulah ada satu batu besar yang tak bisa dipikul olehku, bagaimana mungkin dapat dipikul oleh makhluk yang tercipta dari tanah? Kita ini lemah, amat sangat lemah. Yang mau kita pikul ini adalah batu besar, yang mau memikulnya adalah tanah yang rapuh. Maka apa yang bisa menyelamatkan kita kalau bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Faqala ba'duhum, sebagian ulama berkata, ma ra'aitu rajulan a'zam raja'in li hadhihi al-ummah wa la ashaddu khawfan. Ma ra'aitu rajulan a'zama raja'an li hadhihi al-ummah wa la ashaddu khawfan. Aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih kuat harapannya terhadap umat ini, dan belum pernah aku melihat ada orang yang paling kuat takutnya, khawatirnya terhadap dirinya sendiri, melebihi Imam Ibnu Sirin. Ibnu Sirin dari kalangan tabi'in. Waqila, ada riwayat menyebutkan maradhu Sufyan ats-Tsauri. Suatu ketika Imam Sufyan ats-Tsauri sakit. Fa'arada daliluhu 'ala at-tabib. Lalu kemudian ada orang yang menyarankan dia supaya bawa ke dokter. Faqala, apa kata dokter waktu diperiksa? Hadza rajulun
orang ini qata'al khaufu kabidahu. Kabid jantungnya sudah tersayat-sayat. Siapa yang menyayat-nyayatnya? Khauf, rasa takut. Saking kuatnya rasa takutnya, tersayat-sayat jantungnya di dalam. Saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa jaa wa habbasa summa jaa wa jassa iraquhu. Kemudian dia datang dan ketika itu urat-urat darahnya sudah tertahan. Summa qala ma alimtu anna fil hanafiyati mithlah. Aku tidak tahu, belum pernah aku kenal, belum pernah aku tahu, belum pernah aku jumpa orang yang paling kuat dalam masalah menahan hawa nafsu, dalam masalah riyadhah ini. Hanifiyah artinya orang yang hanif. Hanif artinya al-mailu ilal haq, dekat kepada kebenaran. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut hanif. Dan kita juga ketika salat mengatakan wajhtu wajhiya alladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dalam masalah condong kepada kebenaran, masalah hati ini belum pernah aku melihat orang seperti ini. Imam Shibli pernah ditanya, lima tasfirus syamsu indal ghurub. Kenapa matahari itu ketika dia tenggelam, kenapa matahari itu ketika tenggelam dia memerah? Matahari ketika tenggelam memerah di ufuk barat. Kenapa? Imam Shibli menjawab, li'annaha unzilat an makanit tamam fasfarrat li khawfil maqam. Karena matahari saat itu sedang terasing dari tempat yang sempurna, maka memerah dia karena takut tidak mendapatkan tempat yang sempurna. Dia sudah terasing dari tempat yang sempurna, memerah dia karena takut tidak mendapatkan tempat yang sempurna. Bagaimana dengan kita? Pernah ada rasa takut dalam hati kita sehingga berubah raut wajah kita? Pernah ada rasa takut dalam hati kita sehingga terpotong-potong jantung kita? Pernah ada rasa takut dalam hati kita sehingga tak lalu makan, tak lelap tidur? Wa kadzal mu'min, begitu juga dengan seorang mukmin, idza qaraba khurujuhu minad dunya, ketika dia sudah mendekati ingin keluar dari dunia ini akan mati, isfarra launuhu, menguning warna kulitnya, li'annahu yakhaful maqam, karena dia takut kedudukannya nanti baik atau buruk, kedudukannya nanti dapat husnul khatimah atau su'ul khatimah, kedudukannya nanti apakah selamat atau tidak. Fa idza tala'atis syamsu, ketika matahari terbit, tala'at mudhi'ah. Tapi ketika besok pagi kita lihat matahari terbit, dia tidak memerah, tapi terang benderang, bercahaya. Maka dzalikal mu'min, demikian juga orang beriman. Idza bu'itsa min qabrihi, ketika nanti dia dibangkitkan dari kuburnya, kharaja wajhuhu yusyriqu, dia bangkit dalam keadaan wajahnya berkilau cahaya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Saat itu wajah orang yang beriman itu bercahaya, karena saat itu dia memandang yang maha bercahaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhka an Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah mencurahkan rahmatnya senantiasa kepada beliau. Dia berkata, sa'altu Rabbi azza wa jalla, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, an yaftaha alayya baban minal khauf. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah membukakan satu pintu takut kepadaku. Takut, banyak pintunya. Ya Allah, bukakan satu pintu saja untukku supaya aku takut kepada Engkau. Fafutiha, lalu dibukakan pintu itu. Fakhiftu ala aqli, aku takut akalku. Aku takut kepada akalku. Fakultu, aku takut akalku ini liar, menjadi akal yang tak terbendung. Fakultu, aku berkata kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, a'tini ala qadri ma utiq, berikanlah aku kemampuan akal ini sesuai dengan yang aku mampu saja, ya Allah. Fasakana dzalika anni, setelah itu barulah aku merasa tenang. Jangan bangga dengan kecerdasan, boleh jadi kecerdasanmu menjerumuskanmu dalam neraka jahanam. Jangan bangga dengan harta, boleh jadi dengan hartamu kau justru jauh dari rahmat Allah. Jangan bangga dengan sehat, boleh jadi dengan sehatmu justru engkau menjadi orang yang durhaka. Jangan bangga dengan anak dan keluarga, boleh jadi dengan itu engkau menjadi orang yang lalai. Senantiasa ada rasa takut kepada Allah, takut lupa, takut lalai, takut berkhianat, takut tidak amanah, takut, dan takut.
Itulah maqam yang ke-9, yaitu khauf. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, esok malam kita akan masuk ke dalam maqam yang ke-10. Stasiun 49 stasiun menuju Allah. Besok kita masuk ke yang ke-10, yaitu raja. Raja artinya harap. Malam ini takut. Takut dulu baru harap. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang mendekati Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbang menuju Allah itu sayapnya dua. Khauf, raja. Takut, harap. Ada takut, ada harap. Kalau orang terlampau takut, dia bisa menjadi apatis. Mesti ada harapan. Orang kalau sudah putus belanja, boleh jadi dia masih hidup 3 bulan. Putus air bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah putus harapan, dia hanya akan hidup 3 detik, setelah itu dia akan mati. Maka jangan pernah putus harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, kita akan jawab beberapa pertanyaan. Dari Dodi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tanggapan Ustaz atas lirik lagu Aisyah? Macam mana lirik lagu Aisyah? Saya tak mengikuti. Kita cari dulu ya, lirik lagu Aisyah. Lirik lagu Aisyah. Lirik lagu Aisyah. Mulia indahnya, tak pula. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Aisyah itu ibu saya. Yang mengatakan Aisyah itu ibu saya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri Muhammad SAW itu adalah ibu kamu. Aisyah itu ibu saya. Lalu kemudian keponakan saya yang perempuan, anak adik saya, bertanya tentang neneknya. Dia masih gadis, masih umur belasan tahun. Maka saya ceritakan, Aisyah itu pipinya merah, kemudian mesranya dia dengan, karena begitulah bahasa milenial. Lalu kemudian cerita saya tentang neneknya ke cucu yang generasi milenial ini didengar oleh kakak ibu saya. Cerita saya ke cucu ini didengar, mendengar cerita itu, kamu gak sopan, masa emakmu kamu sifati seperti itu. Bahasa yang saya pilih waktu itu sebenarnya untuk ponakan saya, yang milenial itu, yang masih muda belia itu. Tapi didengar oleh orang tua, dia katakan gak layak, itu bahasa ke ibumu gak cocok, gak sesuai seperti itu. Kedua-duanya sayang. Saya sayang ke keponakan saya, maka saya pakai bahasa yang saya pilih, itulah sesuai untuk milenial. Saking sayangnya saya tidak mau cucunya ini lupa pada neneknya. Tapi juga abang ibu saya sangat sayang kepada adiknya. Dia tidak ingin kami menjadi anak yang kurang ajar, sehingga menyifati suatu sifat yang tak layak untuk ibu kami. Begitulah orang kalau sudah terlalu sayang. Oleh sebab itu jangan lupa, ketika pilihlah kata-kata. Alhamdulillah beberapa hari ini kan sudah ada syair yang baru. Tidak lagi menyebut Aisyah saja. Oh Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah, oh Sayyidah Aisyah. Jadi sudah ada perbaikan syair. Walau la daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'dhin. Kalaulah manusia ini tidak saling amar ma'ruf nahi munkar, saya yakin dan percaya kritik-kritik itu tidak menjatuhkan, tapi menyelamatkan kita semua. Maka bagi insan seni, jangan pernah berhenti, teruslah berkarya. Kenalkan Fatimah, kenalkan Sayyidina Al-Hasan, kenalkan Sayyidina Al-Husain, kenalkan Sofia, kenalkan Ummu Kulthum, kenalkan Zainab. Dengan bahasa yang indah, pilihlah kata-kata, karena kalau tidak kita kenalkan, maka nanti mereka ini akan hilang dari anak cucu kita. Dengan bahasa mereka, dengan bahasa seni, dengan bahasa lagu, bilisani qaumi.
Wallahu a'lam bishawab. Bapak Fahrul Razi, Ustadz, apakah Dajjal akan menghasut manusia sampai memasuki rumah-rumah manusia atau hanya yang berkeliaran di luar rumah saja? Dajjal masuk tidak hanya ke rumah, tidak hanya ke kamar, tapi masuk sampai ke hati. Oleh sebab itu jagalah hati kita. Karena ada orang yang tidak keluar rumah tapi menyaksikan action Dajjal, terpukau dia. Datang Dajjal. Dajjal menunjuk bumi, ya ardu umbuti, wahai bumi tumbuhkan tanaman. Tanah yang kering kerontang menumbuhkan tanaman hijau. Dajjal menunjuk langit, ya sama imtiri, wahai langit turunkan hujan. Turun hujan di saat kemarau panjang. Dajjal datang kepada mayat, ya mayat qom, wahai mayat tegak berdiri. Dajjal tegak, mayat tegak berdiri. Lalu orang menyangka dia adalah Al-Masih. Ternyata dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal artinya KW, palsu. Oleh sebab itu kita ikuti sunnah Rasulullah SAW. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi, adha'alahu min nur ma bainal jumu'ataini. Hari Jumat, malam Jumat, sore Jumat, pagi Jumat, Allah akan jaga dia sampai Jumat berikutnya. Hafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi untuk menjaga daripada Dajjal. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dari Cindo. Ustadz, apa hukumnya uang yang diperoleh dari Google AdSense? Apa Google AdSense? Dia beriklan di Google. Saya punya produk, lalu saya iklankan. Selama tidak ada ghish, tipu, tidak ada gharar, gambling, judi, tidak ada zulm, aniaya, memakan hak orang lain, maka apapun transaksinya halal. Itulah hebatnya Islam. Islam tidak menyebut nama, tapi yang disebut substansi. Apapun namanya, YouTube, Instagram, Google, apapun nama transaksi. Di dalamnya tidak ada gharar, gambling, judi. Di dalamnya tidak ada zulm, aniaya yang memakan hak orang lain. Di dalamnya tidak ada ketidakpastian, tidak ada, maka transaksi itu halal. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Dari Mai, Ustadz, bagaimana caranya agar kita ikhlas dalam beribadah, terutama sholat waktu, agar tidak berat melaksanakannya? Pertama, berat. Lama-lama kata orang Melayu, alah bisa karena biasa. Lama-lama menjadi keperluan, hajat, kebutuhan. Kalau tak sholat macam ada yang kurang. Itu memang proses. Pertama berat, setelah itu mulai terbiasa, setelah itu menjadi kebutuhan. Berapa lama prosesnya? Bukan 10 tahun, bisa jadi 20 tahun. Dulu ada seorang ulama, dia bercerita, saya baru merasakan manisnya sholat ini berapa lama Kiai? Setelah 20 tahun. Oleh sebab itu kita belum ada apa-apanya. Kita dalam proses menuju itu. Senantiasa lihat dirimu buruk, senantiasa lihat dirimu orang yang tidak taat, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Jangan pernah merasa diri kita udah paling khusyuk, udah paling mulia, udah paling hebat. Terakhir dari Bapak Halim, Ustadz, bagaimana sikap terbaik kita bila sedang puasa sunat, kemudian di kantor ada yang belikan kita sarapan? Famangkana, siapa yang mau membatalkan puasanya, faman sya'af an yuftir fal yuftir. Dari rumah sudah niat puasa sunat. Puasa sunat bulan Sya'ban. Lalu kemudian bertamu ke rumah orang. Ayolah puasa, ayolah silakan katanya. Faman sya'af fal yuftir, faman sya'an an yuftir fal yuftir. Siapa yang mau berbuka, batalkan. Tidak haram hukumnya karena bukan puasa Ramadan.
bukan puasa qadha, bukan puasa kafarat. Jadi puasa sunat kalau mau dibatalkan, ya silakan batal. Siapa yang mau meneruskannya, silakan teruskan. Itulah enaknya kalau kita ngaji, teman kita ngaji. Kalau kita ngaji, teman kita ngaji. Ketika kita katakan, saya sedang puasa, dia tidak akan paksa. Dan kalau kita juga makan, dia juga tidak akan ketawakan kita. Karena dia tahu kita punya dua pilihan. Mau makan atau lanjutkan. Andai Ustadz pada posisi saya, apa yang Ustadz lakukan? Saya sedang puasa. Lalu kemudian diajak bertamu ke rumah seseorang. Diajak makan. Apa yang saya lakukan? Saya lihat dulu apa lauknya. Kalau cuma ikan asin batal puasa, sayang lah. Eman-eman. Saya lanjutkan. Nah, oleh sebab itu kalau mau lanjutkan puasa, silakan lanjutkan. Dan yang kawan yang ngajak tidak perlu tersinggung. Enaknya kawan kalau sama-sama ngaji. Tapi kalau beda nggak ngaji, alah sombong, baru tobat kemarin, udah puasa sunat. Jadi kalau kita sama-sama ngaji enak. Saya berapa kali ngajak tamu buka puasa pas lewat dia ada puasa. Mohon maaf Ustaz, saya puasa. Oh ya nggak apa-apa. Kemarin saya sedang puasa bertamu ke rumah orang. Ustaz, makan soto. Aduh saya puasa. Dia tidak tersinggung. Kenapa? Karena sudah sama-sama ngaji. Oleh sebab itu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ajak ngaji. Supaya jangan lagi ada tersinggung karena sama-sama ngaji. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Kita break sejenak. Jangan kemana-mana, jangan beranjak dulu, karena kita akan bersama dengan Dr. Das'ad Latif sesaat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Nggak bunyi. Nggak bunyi. Nih. Cek, cek, cek. Suara kita udah. Kalau satu nggak masuk sini. Cek, cek. Kalau satu nggak masuk sini. Dia ya di moodnya. Oh. Satu masuk moodnya. Iya. Ini lagi setting. Ngobrol dulu sampai jam 9. Terus nggak hidupnya udah ya. Audio ini matikan. Tes. Yang keempat, kalau lihat belum ya, karena suara Ustaz belum ada di sini. Ya, Ustaz. Masih itu ya? Masuk. Ya. Ustaz. Keluar. Jadi keluar dulu. Oke. Judulnya ganti. Betul. Judulnya diganti. Oh, ya. Ya. Ustaz, udah on Ustaz? Belum? Oh, udah. Ya, Ustaz, udah. Audionya Ustaz. Yang di bawah ada gambar mic. Ada tulisan unmute. Yang ada di silang merah kan? Nah, sudah. Oke. Aktif?
Halo? Sudah? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru. Guru Ta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasant Latif. Ya, Ustadku, bagaimana kabar? Alhamdulillah, agak kareba. Madi Ceng, alhamdulillah. Cuma ini audionya agak kecil dari sini. Ini kalau karena kita sendiri di rumah ini. Ya. Ya. Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabar di sana? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, di sini pun sehat walafiat, cuma agak cemas. Apa yang Ustaz cemaskan? Saya setelah saya telepon yang tanggal 15 Maret kemarin, Ustaz. Ya. Kita yang konsultasi tentang acara lanjut apa tidak, dan pada akhirnya pada tanggal 15 itu saya putuskan untuk cancel semua, menangguhkan semua acara. Lalu saya untuk membagi informasi karena tidak ada kegiatan, saya mendatangi seorang guru besar di Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Haji Andi Idrus Baturusi, mantan rektor saya, untuk berbincang bagaimana virus ini. Nah, sudah lepas, jadi sempat share. Kemudian saya balik kampung. Salah satu tradisi saya, Ustadz, tiap dalam sebulan harus pulang kampung, balik kampung ketemu orang tua. Nah, pada saat 9 hari setelah kontak fisik dengan Prof. Idrus, beliau kemudian cek statusnya dan dinyatakan positif. Dan saya dapat berita itu di pukul 17.30 lebih di kampung. Berarti saya orang yang pernah kontak dengan orang yang positif. Namanya kalau dalam apa sih namanya ini, kriteria saya adalah orang tanpa gejala. Itu di hari ke-9. Langsung saya pucat. Wah, saya bilang, saya langsung, waktu itu saya lagi di masjid, menjelang maghrib di kampung. Langsung saya balik ke rumah, saya beritahu semua orang di rumah, segera jauhi saya, jarak minimal 2 meter.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Das'ad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Dr. Abdul Somad. Apa kabar? Sekali saya mengenal Tuan Guru, jatuh cinta sampai sekarang. Masya Allah. Masya Allah. Apa kabar Ustadz di Makassar? Sehat? Sehat walafiat, alhamdulillah Ustaz. Ya. Ini sedang di mana Ustadz? Saya tepatnya di rumah. Nah, di rumah ini, di ruang favorit saya di perpustakaan. Masya Allah. Sendiri Ustadz di rumah. Oh. Tidak ada anak, tidak ada istri. Semua saya sudah kirim ke kampung, isolasi. Itu lebih parah dari lockdown. Ya, apa boleh buat? Ini berat, tapi harus dilalui. Sebab kalau terpapar virus, lebih parah lagi. Apa sebabnya? Kenapa tidak dengan keluarga? Sebab waktu itu, Ustaz, sebelum saya ketemu dengan orang yang kontak fisik, kontak dalam arti wawancara dengan orang yang dinyatakan positif, guru saya, Profesor Dr. Idrus Paturusi, mantan Rektor Unhas, saya wawancara. Nah, sebelum wawancara itu, anak saya sudah kirim kampung. Satu, untuk menghadiri pesta keluarga pengantin. Yang kedua, memang untuk isolasi, karena di kampung lebih aman. Nah, ternyata setelah saya dinyatakan orang tanpa gejala, karena sudah ketemu dengan orang yang positif virus, maka saya tidak boleh ke kampung. Dan anak istri saya juga tidak boleh ke Makassar untuk melindungi dari tertular virus. Saya alhamdulillah sudah tes dan sudah mengalami masa isolasi sudah lebih dari 14 hari. Ini hari ke-19. Alhamdulillah sudah tes rapid, meskipun tes rapid ini sebenarnya bukan untuk menentukan tingkat akurasinya cuma 30%, tapi dinyatakan negatif. Untuk itu saya harus ulang lagi di hari ke-7, maknanya di hari Jumat. Jadi kapan Ustadz barunya benar-benar steril, benar-benar negatif? Nah, sebenarnya sekarang dari tes itu, rapid itu sudah, tapi untuk betul-betul meyakinkan, maka saya harus tetap di rumah sendiri, tidak boleh kemana-mana, lalu di hari Jumat akan datang, tes lagi. Saya diberitahu oleh dokter bahwa kalau tetap hasilnya masih negatif, alhamdulillah Ustadz betul-betul bersih dari virus dan sudah terbentuk imunitas dalam diri yang baik. Oh, insya Allah, amin. Apa aja kegiatan Ustadz untuk mengisi hari kosong ini? Alhamdulillah, saya merasa selama ini menemukan jati diri saya puluhan tahun yang lalu zaman kos-kos. Masya Allah. Alhamdulillah, karena kita kan harus menjaga daya tahan tubuh. Hidup saya merasa alhamdulillah selama ini hidup saya betul-betul untuk diri saya. Selama ini, selama jadi ustadz, hidup saya lebih banyak untuk orang lain. Dakwah tanpa mengenal lelah dari satu kabupaten ke kabupaten, dari pesawat ke darat dan seterusnya. Selama saya isolasi diri di rumah, subhanallah, hidup saya betul-betul untuk diri saya. Saya pagi-pagi sholat subuh meskipun tidak ke masjid karena dianjurkan hanya untuk di rumah. Kemudian sudah bangun saya membuat jus sendiri. Jam 6 saya sudah di dapur membuat jus sendiri, jus buah 1 gelas, kemudian jus sayur 1 gelas, kemudian makan beberapa, kemudian sarapan di jam 8, kemudian membersihkan rumah. Betul-betul hidup saya penuh kegiatan. Itu kemudian jam 9 ada lagunya itu. Oh iya, ya lagunya Omar Rama. Kayak mana lagunya? Inilah saya ingat lagi lagunya Omar Rama dulu. Apa susahnya jadi bujangan kemana-mana. Ada orang yang melarang. Itu lagu Kus Plus Ustadz Das'ad. Hah? Kus Plus. Oh, ini pengaruh saya sudah lama isolasi diri sendiri. Saya jadi beleng-beleng. Bahkan Ustadz, sendiri di rumah. Masya Allah. Tadi pagi itu kursi, bantal kursi sofa saya kira mamanya Cek. Saya bilang, wah saya harus pergi diperiksa di psikiater.
Jadi tapi alhamdulillah saya merasa Ustadz, selama ini saya baca bukunya Ustadz yang Ustadz hadiahkan ke saya, kemudian ceramah-ceramah Ustadz saya nonton, ceramah-ceramah para guru saya ceramah, saya nonton. Alhamdulillah sudah ada buku saya sudah tulis, ketik, sudah jadi. Tinggal mudah-mudahan ada percetakan yang mau terbitkan. Kumpulan ceramah-ceramah singkat untuk Ramadan sudah ada. Kemudian disertasi saya insya Allah mudah-mudahan setelah virus ini berlalu bisa jadi buku. Disertasi saya, disertasi baik yang di UIN maupun di UKM. Sudah saya kotak-kotak balik, alhamdulillah lagi proses. Jadi sudah tuntas. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan, melayani pertanyaan-pertanyaan jamaah melalui medsos, kita layani semua. Alhamdulillah hidup saya lebih tertib, Ustaz. Andai bukan siaran langsung seperti ini, saya sudah tidur. Biasanya sebelum jam 10 saya sudah tidur. Jam 3 bangun lagi. Saya konsultasi dengan pakar ilmu kesehatan masyarakat, guru saya juga, Profesor Dr. Feni Haju. Saya dijelaskan bahwa jam tidurnya Rasulullah itu jam tidur lebih awal, bangun sepertiga dari malam, disitulah terbentuknya imunitas tubuh yang sangat baik. Alhamdulillah. Jadi sangat bagus tidur setelah Isya sampai tengah malam. Ya, bangun lagi untuk sholat lail. Disitulah terbentuknya ada hormon, menurut beliau saya lupa namanya itu hormon, yang sangat baik untuk membentuk daya tahan tubuh. Sementara untuk menghadapi corona ini kita daya tahan tubuh mesti kuat, imunitas mesti hebat, mantap. Nah, disinilah pentingnya hadir agama. Saya membaca beberapa literatur untuk membentuk daya tahan tubuh, imunitas yang baik. Bukan, ada juga temanku di kampung dia bilang supaya baik ini ketimun. Saya bilang apalagi ketimun, bukan ketimun, imun. Dia bilang beda tipis kau. Ketimun. Ketimun. Nah, disinilah pentingnya agama. Subhanallah ya, hadirnya agama karena ternyata yang merusak daya tahan tubuh kita itu kalau kita terlalu banyak negative thinking, berpikiran negatif, bersangka buruk, ya, menyebarkan hoax, ya, dendam, sakit hati, marah-marah. Saya ingatlah ceramahnya guru kita Agim, orang yang suka marah itu lepas urat sarafnya, ya, orang yang selalu senyum, nyambung kembali urat sarafnya. Maka saya lebih baik ceramah bikin senyum orang. Meskipun ada yang mengatakan saya Ustadz stand up komedi, saya bilang tidak apa-apa. Yang penting ada yang bermanfaat buat orang lain. Amin. Ya. Medsos gimana Ustadz? Aktivitas di medsos? Ya, semenjak saya isolasi diri Ustadz, saya kurangi. Ya. Saya mengurangi. Nanti setelah lepas di hari ke-14, saya mulai kembali. Itu pun saya membatasi Ustadz, karena saya lebih fokus buku saya, kemudian dengar ceramah. Ibaratnya selama saya isolasi diri, saya menempa diri, ngecas, download. Untuk persiapan selesai virus ini, baru lahir kembali untuk materi-materi dakwah yang lebih baik. Itu dari guru Ustadz Abdul Somad. Mohon izin melalui hati ini, saya izin memang toh, supaya nanti jangan sampai Ustadz dengar ceramah saya, itu copy paste. Tapi saya sudah izin malam ini. Apa sebenarnya ketika kita dinyatakan orang dalam pemantauan atau kita habis ketemu dengan orang yang kena virus corona, itu sebenarnya gimana perasaan psikologis kita? Saya rasakan Ustadz memang cemas, sempat goyang saya Ustadz. Yang membuat saya, sebab yang saya pikirkan adalah jenazah kita sudah tidak dimandikan seperti umumnya. Ya, kita tinggal di tayamumi. Kalau kita wafat, itu yang saya pikir Ustaz. Kemudian keluarga kita sudah tidak dekat dengan jenazah. Tidak boleh lagi kita mendekati jenazah arwah orang yang meninggal. Kemudian kita disolati tidak rame-rame. Ya, kemudian tidak ada tradisi. Kalau di sini tradisi di Sulawesi Selatan ada malam pertama setelah meninggal hari ini, malamnya ada takziah 1 sampai ke 7.
orang untuk datang memberikan dukungan. Semua itu saya bayangkan tidak ada. Tapi saya akhirnya berbesar hati dan kembali merasa bangkit kembali setelah saya mendapati hadis, orang yang mati karena wabah itu dinilai syahid dunia. Wah, saya lagi semangat lagi. Kenapa mesti takut? Memang semua orang mati, tapi ya sempat memang goyang, Ustaz. Apalagi ketika istri saya mengatakan anak saya masih kecil, Ece masih kecil. Waduh, ada lagi, ada lebih kurang ngajar. Keluarga dia bilang, bagi-bagi memang cepat warisan. Tapi yang membuat saya semangat, Ustaz, gini. Saya pikir kalau saya terpapar, pasti di hari 1 sampai ke 7 sudah ada gejala. Minimal saya demam, atau batuk, atau tenggorokan saya. Tapi semua gejala-gejala yang disampaikan itu tidak ada. Jadi saya confidence, ya, alhamdulillah. Tapi tetap berdoa, ya, tetap berusaha membangkitkan daya tahan tubuh. Yang saya lakukan itu ya makan sesuai yang dulu diajarkan masuk kita SD, 4 sehat 5 sempurna. Nah, bahkan ini saya ketawa-ketawa sendiri di rumah. Waktu kita dulu kecil di kampung kan dibilang tahun 2020 nanti kita akan melihat mobil terbang. Ya, kita akan melihat lagi bukan lagi kendaraan di aspal, tapi kendaraan di atas udara lagi, mobil terbang. Tapi ternyata di 2020 ini baru kita diajari bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Apa aja yang memotivasi, yang membangkitkan semangat kita, andai kita pada posisi orang yang terkontaminasi, terkena virus ini, apa yang kira-kira membuat kita punya semangat hidup, Ustaz? Yang pertama, kalau saya hindari medsos. Karena banyak postingan-postingan di medsos itu yang mengeri. Ya, baru saja meninggal, disisirkanlah ini. Jadi pikiran kita lebih banyak yang negatif, ngeri-ngerinya. Jadi jalan pertama, tutup medsos. Kalau mau dapat informasi, cari informasi yang kompeten. Karena sekarang saya melihat kita perlu belajar dari, mohon maaf Tuan Guru, binatang. Ini binatang ini tidak pernah mengambil alih tugasnya orang lain, binatang yang lain. Sampai sekarang ini kambing tidak pernah menggonggong. Dia profesional. Sampai sekarang ini kucing tidak pernah mengembek. Tidak pernah ngambil materinya orang. Sekarang ini kita lihat di medsos, dia bukan ulama, bicaralah tentang fikih. Seolah-olah dia paling hebat dari orang yang belajar dari Mesir, dari Madinah. Padahal dia belajar di medsos baru 2 hari. Ya, dia tidak pernah sekolah kesehatan, tapi seolah-olah dia kuasai ini virus ini. Supaya menghindari semua informasi yang bias ini, maka cara saya lakukan tutup medsos. Kalau ada keterangan yang saya perlukan, telepon langsung ahlinya. Yang berikutnya, ya, gizi. Gizi. Ya, gizi. Tapi gizi yang dimaksud. Masalah gizi ini orang kan susah mendapatkan makanan karena dia sedang diisolasi. Tapi Ustaz Dasan kan pandai masak ya, ini enaknya ya. Oh, saya pandai masak Ustaz. Pandai masak. Ada sambal saya Ustaz. Saya yakin Pak Ustadz, Tuan Guru nanti kalau datang dan kita ketemu saya bikin, sekali merasakannya pasti bertanya, apa resepnya ini? Masya Allah. Orang Sulawesi bilang, nasu talu-talu. Oh. Makanya, biasa istri saya itu melapor sama mama saya di kampung. Yeah. Dia bilang itu, Ustadz, tidak pernah saja dia mau diurus. Makan pun, masakannya aja yang dia rasa enak. Karena saya kalau di rumah Ustadz, masak sendiri memang. Masya Allah. Jadi istri kadangkala merasa, kenapa tidak masak masakan saya? Karena selera saya yang tahu. Meskipun makan pagi-pagi, ya memang saya alhamdulillah, karena dulu 11 tahun saya ngekos di Jalan Harimau. Masak sendiri. Itulah. Ustadz juga ada lagunya, tapi lagunya Aisyah.
menikmati Ustaz menyanyi, saya menikmati. Kalau saya Ustaz spesialis Roma Irama. Masya Allah. Spesialis Roma Irama. Apa lagu Bang Roma yang cocok untuk musim corona ini? Ya, lagu Begadang Jangan Begadang. Oh. Karena salah satu penyebab turunnya Imun. stamina, daya tahan tubuh begadang. Yeah. Makanya Ome Rama dari dulu sudah ditemukan oleh Ome Rama ini. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Ada lagi di situ. Kalau terlalu banyak begadang, mata pucat karena darah berkurang. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Coba, bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Darilah itu, sayangi badan, jangan begadang setiap malam. Itu Ome Rama sudah temukan puluhan tahun yang lalu. Lagunya Ome Rama. Kalau lagu anak-anak sekarang kan lagunya kajili-jili, beleng-beleng. Pulang-pulangku berbadan dua. Hancur. Ya Ustaz. Nah, sekarang ya. Ini kan jadwal Ustadz banyak sekali yang dari tanggal 15 sekarang sudah tanggal 6. Berarti sudah 21 hari. Jadi gimana jadwal-jadwal yang banyak ini? Semua saya cancel Ustadz. Setelah kita konsultasi dengan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, saya saja itu semua saya hubungi. Saya hubungi untuk membatalkan, tentu dengan dalil-dalil ya. Copy paste dalilnya Pak Ustadz. Nah, dalam arti bukan dibatalkan, tapi ditangguhkan untuk kesepakatan panitia kapan yang akan dilanjutkan. Termasuk ada beberapa acara saya yang sifatnya memang saya tunggu-tunggu tapi akhirnya tidak jadi. Acara-acara Rakornis Humas Polri se-Indonesia. Rakornis Bareskrim se-Indonesia, Rakornis Baharkam, semua sudah batal, ya, karena mengikuti maklumat dari Kapolri. Ini salah satu bentuk support kita untuk mengentaskan virus ini, Ustaz ya? Iya, Ustaz. Karena data dan fakta menunjukkan di tempat kerumunan itu virus sangat senang, ya. Nah, ternyata juga girah agama yang tinggi, tapi tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang sangat mendalam. Saya ulangi, pemahaman agama yang sangat mendalam bisa berakibat fatal dengan tertularnya virus. Sebab data yang menunjukkan yang pulang dari tabli-tabli akbar, yang tadinya dilarang tapi ngotot tetap melakukannya, maka setelah kembali, saya dapat informasi dari Kabupaten Tanah Bumbu tadi, mereka yang pulang dari acara tersebut, 4 orang dinyatakan positif. Apa prediksi Ustadz ke depan, Mei, April, Mei, Juni ini bagaimana agaknya ke depan? Saya kira kalau masyarakat kita tetap acuh dan tidak mengindahkan untuk tetap tinggal di rumah, maka ini saya prediksi lama, Ustadz. Menurut saya pun, asumsi saya bukan orang medis, tapi asumsi saya melihat pengalaman virus-virus yang lalu, corona ini tidak mungkin hilang di permukaan bumi. Tidak mungkin. Ya, yang ada adalah Allah memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga tubuh kita meresponnya dengan kekebalan tubuh. Seperti virus lepra sampai sekarang masih ada. Kolera masih ada, influenza sampai sekarang masih ada. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan adaptasi tubuh dengan alam, sehingga tubuh kita ini imun terhadap virus-virus itu. Influenza dulu mematikan, sampai di Spanyol bisa mematikan jutaan orang. Tapi sampai sekarang influenza masih ada. Maka corona ini sepertinya tidak akan hilang di muka bumi. Yang ada adalah Allah menolong kita dengan memberikan daya tahan tubuh yang imun sehingga
corona ini tetap ada, tapi dia sudah tidak mematikan kita. Terus nanti bagaimana nih Ramadan kita, Idul Fitri kita, Ustaz? Ya, saya melihat tadi surat edaran dari Kementerian Agama bahwa untuk tahun ini tidak ada Idul Fitri. Maka kalau betul ini, saya belum baca secara detail, saya hanya baca beberapa kiriman kawan. Kalau betul ini, maka kita lihat dulu, tentu kita kembali kepada Majelis Ulama. Kalau Majelis Ulama memfatwakan, karena Majelis Ulama seperti Tuan Guru ketahui, kita semua ketahui bahwa di Majelis Ulama itu kumpulan orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, ormas-ormas dan lain sebagainya. Kalau mereka Majelis Ulama memutuskan untuk ditiadakan, ya kita ikut. Ya. Apalagi kalau memang fakta dan datanya menunjukkan bahwa memang belum bisa diatasi, maka kita mengikutinya. Apa saja yang membuat imun kita ini kuat, pertahanan tubuh kita ini kuat sehingga bisa kebal dari coronanya? Saya kira Allah menyediakan semua itu dengan sangat murah. Satu, kalau dulu pemahaman kita menganggapnya bahwa sumber vitamin C yang paling baik itu kan dari jeruk. Ya. Ternyata ada yang lebih hebat, Ustaz, meningkatkan imunitas kita. Daun kelor. Bagaimana daun kelor di kampung saya itu tidak perlu dibeli. Ya. Masjid saya di kampung itu pagarnya daun kelor. Orang pulang sekarang baru manfaat. Depan rumah saya juga ada daun kelor. Nah, orang lewat ambil. Nah, murah. Coba kalau obatnya adalah buah pir. Mahal kan? Susah kita. Susah kita ini orang miskin. Kalau anunya adalah anggur. Iya. Atau kurma ajwa. Wih, repot kita. Mahal itu. Kemudian itu poligami meningkatkan imun juga, poligami. Wah, itu lain bahasannya itu, Ustaz. Lain bahasannya. Saya takut bahas ini karena pasti istri saya bisa melihatnya. Mati Belanda. Jadi ada lagi, Ustaz, murah. Iya. Itu jagung dan ubi. Itu ternyata jagung dan ubi karbohidratnya sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dibanding nasi. Oh. Ubi, jagung murah meriah. Kalau jagung saya biasa bilang di kampung makanan mesin ketik. Tahu Ustaz mesin ketik kan? Kan kalau orang makan jagung kan begini Ustaz. Kemudian madu Ustaz. Saya yang saya lakukan selama ini, pagi sebelum segalanya masuk, air jahe hangat saya minum. Kemudian sebelum nasi, jus buah, jus sayur, kemudian minum vitamin, kemudian apalagi madu, campur madu. Itu kemudian setiap 30 menit minum air hangat. Target 2 liter. Cuma ya repotnya kencing-kencing. Nah, saya konsultasi ke dokter, saya gampang sekali keringatan. Termasuk saat ini saya sangat keringatan. Nah, saya tanya dokter, itu kalau orang sudah keringatan, menunjukkan bahwa metabolisme tubuh baik. Dan ternyata juga menurut para pakar, virus ini senang di tempat-tempat lembab. Nah, ada juga saya baca postingan bahwa kenapa di Eropa banyak sekali, karena melihat ternyata orang-orang yang kena ini adalah menengah ke atas lebih banyak karena rentan menggunakan AC. Nah, di tempat-tempat lembab. Maka kalau bisa pada mereka yang orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan, kalau mampu tidak pakai AC, sebaiknya tidak pakai AC. Kemudian tetap ikuti anjuran WHO, pakai masker, jaga jarak,
setiap saat cuci dengan air yang mengalir. Nah, ini yang repot Ustadz, masker. Ini kajian kita orang beragama. Banyak yang menimbun ini masker. Ini saya beli 86.000 satu. 86.000. Timbun oleh mereka. Banyak memang anak bangsa juga ini yang tidak punya Pancasila. Tidak punya kesetiaan sosial. Bayangkan, dia orang sudah berduka, dia timbun, dia jual mahal-mahal. Padahal dia tidak sadar itu bagaimana dia dapat harta. Kok dapat untung yang banyak tapi tidak berkah. Akhirnya kalau harta yang dia dapat tidak berkah, istrimu selingkuh, anakmu narkoba. Nah ini Ustaz, ini satu kita pakai. Nah, seperti ini Ustaz. Kemudian, ini kan susah dapatnya Ustaz. Ada uang tapi tidak ada. Bayangkan kakak saya, pegawai rumah sakit, para medis, nelpon ke saya minta masker. Saya bilang, loh, kenapa kok orang rumah sakit minta ke saya? Tidak ada di rumah sakit. Bayangkan. Nah, caranya ini dipakai berkali-kali. Keluar rumah, cara saya kalau saya kasih orang yang kerja sama saya pakai. Pagi pakai, malam sebelum tidur rendam air sabun. Rendam, sudah 1 jam rendam, gantung. Kering, besok pakai lagi. Karena kalau ada virus yang tersisa di sini, direndam air sebenarnya itu virus, sudah innalillah. Sudah mangkat dia. Ya. Nah, maka direndam saja. Sudah itu, pakai lagi. Karena ini sangat sulit. Nah, ada lagi yang lebih bagus, selesai direndam, setrika. Setrika untuk membunuh kumannya. Karena kuman itu, virus itu akan mati dalam suhu tertentu. Nah, sudah pakai. Yang paling penting, pakai masker setiap. Kalau masyarakat Indonesia tetap tidak sadar penggunaan masker, dan tetap tidak sadar dengan jaga jarak, maka masalah ini pasti akan lama. Ini kan sebagian masyarakat kita tidak bekerja, yang punya warung sunyi, sepi, jalanan kosong, karyawan hotel kena PHK. Apa yang bisa dilakukan Ustadz untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat yang tidak mampu? Apa yang bisa dikerahkan? Subhanallah, semua musibah ada hikmahnya. Nah, hikmah di sini Allah ingin menguji kita orang kaya. Jadikan ini ladang amal. Ya. Jangan jadikan ini ladang untuk mendapat bisnis. Karena ada juga pengusaha begitu dilihat, ini saya waktu ceramah terakhir di Kadin, Jakarta, ada juga pengusaha yang berpikir ini peluang bisnis. Kita bisa datangkan masker dari ini sekian rupiah harganya, bisa dijual di sekian. Sudah masih otaknya, masih uang untung di dalam otaknya. Nah, mestinya ini adalah saatnya, maka waktu saya ceramah di situ di depan orang-orang kaya, ya, saya bilang, Bapak ini sudah puluhan tahun cari nafkah di Indonesia dengan segala fasilitas kemudahan yang belum tentu Bapak dapatkan di negara lain. Saatnya nih orang-orang kaya yang ada di tempat ini untuk bersedekah. Maka pada saat itu ada menyumbangkan masker 2 juta, ada menyumbangkan duit 5 miliar, dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah, disinilah mestinya anak-anak bangsa menunjukkan apa yang diajarkan kita selama ini di Pancasila. Tenggang rasa. Ya, nah, orang kaya sedekahlah. Saatnya bersedekah. Maka saya anjurkan kepada diri saya, kepada keluarga saya, kalau ada harta berlebih, bawa beras di mobil. Bawa beras. Minimal 5 liter. Lihat orang di pinggir jalan, kasih duit 50.000, kasih beras 5 liter, pulanglah. Jaga kesehatan. Nah, itu yang paling tidak itu yang bisa kita lakukan. Bermula dari diri sendiri. Nah, kemudian kita para mubalik menyampaikan khutbah-khutbah atau ceramah-ceramah online, keutamaan sedekah, termasuk tadi ada beberapa orang kenalan saya diberi rezeki berlebih oleh Allah, konsultasi. Ustadz, bolehkah zakat saya ini, zakat harta saya ini, saya berikan kepada orang-orang yang dinyatakan dalam pengawasan dan tidak bisa cari. Saya bilang itu tepat guna, tepat sasaran. Boleh. Ya. Apa harapan di sini Ustadz ke masyarakat Indonesia? Iya. Nah, sekarang saya balik bertanya Ustadz.
Waktu sudah habis. Oh, sudah habis. Aduh, mati Belanda. Terima kasih semua jamaah warganet dimanapun Anda berada. Mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Sengaja kita lakukan dengan style seperti ini karena memang bincang santai. Supaya pikiran kita tentang corona tidak membebani psikis kita, sehingga daya tahan tubuh bisa lebih baik. Amin. Terima kasih Tuan Guruku, Profesor Dr. Di akhir Abdul Somad. doa dari Ustadz Das'an Latif untuk bangsa. Kenapa Ustadz? Doa dari Ustadz Das'an untuk kita semua, untuk jamaah. Saya kira Tuan Guru lebih afdal doanya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma syrah sudurana, lapangkan hati kami ya Allah. Amin. Allah menawir qulubana, terangi hati kami binuril iman, dengan cahaya iman. Kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Sebagaimana kau terangi siang dengan matahari, malam dengan rembulanmu selamanya ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami. Allahumma anta maulana, engkau saja yang dapat menolong kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Engkaulah sebaik-baik penolong ya Allah. La haula wa la quwata illa bik, tiada daya tiada upaya kecuali hanya dengan engkau saja ya Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, wabah, bil khusus wabah corona, perbuatan keji dan munkar. Allah mawaffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka agar mengambil keputusan yang terbaik untuk menolong kami ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil fasiqin. Tolong kami menghadapi orang-orang yang fasik. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Bantu kami menghadapi orang kafir. Wansurna 'alal qaumil zalimin. Tolong kami menghadapi orang yang zalim ya Allah. Allahumma mla qulubana bi faidil imani bik. Penuhi hati kami dengan limpahan iman dan keyakinan yang kuat ya Allah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami, dengan rasa takut itu menjadi dinding antara kami dan perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan rasa taat dalam hati kami, dengan ketaatan itu kami mendekat dengan amal-amal yang membuat kami dekat ke surgamu ya Allah. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Tanamkan keyakinan dalam hati kami, dengan keyakinan itu terasa ringan segala musibah yang terjadi di dunia ini ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami masih hidup, hidupkan kami supaya kami dapat beramal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mesti mati, matikanlah kami ya Allah. Dengan kematian itu kami berhenti dari perbuatan maksiat. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, kedua orang tua kami. Wali masyaikhina, guru-guru kami. Bil khusus Fadilatul Doktor Das'an Latif, guru kami Ustaz Das'an Latif. Allah masahih jasadahu, sehatkan badannya. Wa qawwil umrahu, panjangkan umurnya. Wa qawwi imanahu, kuatkan imannya. Wa fiqhu lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan taufik hidayahmu agar dia dapat beramal dengan amal yang kau cintai ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina wa Maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih juga kepada Ustaz Das'an Latif. Mudah-mudahan negeri kita, kaum muslimin seluruh dunia dilepaskan dari wabah bencana ini dan kita kembali hidup normal, kita bisa menyambung silaturahim lagi insyaallah. Amin. Terima kasih Tuan Guru. Terima kasih. Ya, salam dari Sulawesi Selatan untuk warga di Sumatera. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa nonton kita dari mana? YouTube. Hah? YouTube kita. Di Facebook apa?
Besok malam dengan siapa? Musyawarah.